Penemuan komplek pemakaman Kaisar Cina pada tahun 1974 merupakan salah satu temuan paling menggemparkan dalam sejarah. Kompleks pemakaman ini berisi sekitar 8.000 patung tentara terakota berukuran manusia, yang dilengkapi dengan kereta perang dan senjata panah kavaleri berlapis baja. Yang menarik, setiap patung tentara memiliki gaya rambut dan ciri-ciri fisik yang berbeda-beda. Beberapa memiliki rambut bergelombang, beberapa memiliki jenggot, beberapa mengenakan topi dan tunik longgar, sedangkan yang lain mengenakan rompi lapis baja dengan rambut terikat. Secara tidak sengaja, seorang petani yang sedang menggali lahan menemukan komplek pemakaman ini, yang kemudian sejumlah arkeolog datang ke makam tersebut. Meskipun telah ditemukan sejak tahun 1974 dan diyakini menyimpan sejumlah rahasia Kaisar pertama Cina, para arkeolog tidak berani untuk membuka makam yang berisi istana dan tubuh Kaisar pertama Cina. Oleh karena itu, sejak kematian Kaisar pada tahun 210 sebelum Masehi hingga ditemukan kembali pada tahun 1974, tidak ada yang pernah memasuki makam ini. Ini berarti bahwa makam Kaisar tersebut tidak pernah disentuh selama lebih dari 2000 tahun. Ketidakinginan arkeolog untuk menyentuh makam Sang Kaisar, didasari rasa hormat terhadap Sang Kaisar. Di samping juga menyadari bahwa sampai saat ini belum ada teknologi yang memungkinkan para arkeolog untuk masuk dan menggalinya dengan benar. Para arkeolog sangat khawatir penggalian terhadap makam Kaisar dapat merusak makam dan menyebabkan hilangnya informasi sejarah yang sangat penting. Selain dua alasan tersebut, arkeolog meyakini bahwa membongkar makam juga dapat mendatangkan bahaya yang lebih buruk serta mematikan. Dan hal ini menjadi alasan utama kenapa mereka tidak berani untuk membongkar makam Kaisar. Pada catatan kuno yang ditulis oleh sejarawan Cina, sekitar 100 tahun setelah kematian Qin Shi Huang, disebutkan bahwa makam tersebut memiliki jebakan yang dirancang untuk membunuh para penyusup. Selain itu, makam Kaisar juga dilengkapi dengan artefak langka dan harta karun yang luar biasa. Namun, untuk menjaga keamanan semua artefak dan harta karun tersebut, Kaisar memerintahkan pembuatan busur dan anak panah yang dipersiapkan untuk menembak siapapun yang masuk ke dalam area makam. Setelah bangunan tersebut selesai dibangun, ratusan selir dan pengrajin disegel di dalam gundukan tanah yang tinggi untuk memastikan bahwa mereka tetap menjaga rahasia isi makam. Selain itu, area makam ini juga mengandung merkuri yang berbahaya dan menjadi ancaman yang mematikan. Merkuri digunakan untuk menciptakan aliran sungai dan laut di dalam makam. Setelah dilakukan analisis sampel tanah di sekitar makam, ditemukan bahwa tingkat kontaminasi merkuri di area tersebut sangat tinggi dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Beberapa penduduk setempat memperingatkan bahwa mengganggu relik dapat membawa kutukan bagi desa mereka. Dan ini juga diperkuat oleh pengalaman para petani yang menemukan makam tersebut. Dua dari petani yang menemukan makam tersebut meninggal karena penyakit yang tidak terdiagnosis. Salah satunya mengalami penyakit kulit yang menyebabkan tubuhnya busuk, sedangkan yang lain tiba-tiba merasa kesakitan. Karena berbagai jebakan dan tingkat kontaminasi merkuri yang ada di area makam, tidak hanya para arkeolog yang merasa takut, tetapi juga para penjara untuk mencuri barang berharga yang terdapat di dalam makam. Qin Shi Huang adalah kaisar pertama di Cina, yang memerintah pada tahun 221 sebelum Masehi. Dan dianggap sebagai tokoh yang memiliki banyak pencapaian yang menakjubkan. Pada usia 13 tahun, ia berhasil memimpin Cina menuju kemajuan besar. Kaisar ini berhasil membangun angkatan perang yang kuat, dan menjadi kunci keberhasilan Cina. Dengan militer yang kuat, Qin Shi Huang dapat memperluas wilayah dan menyatukan seluruh kekaisaran lokal Cina menjadi satu kekaisaran tunggal. Selain itu, Qin Shi Huang juga terkenal sebagai pencipta sistem alat tukar dan pengukuran pertama di dunia. Satu lagi pencapaian terkenalnya adalah
Pembangunan tembok besar Cina yang berdiri sepanjang 21.196 km, dan dirancang untuk menahan serangan suku barbar dari utara. Sampai hari ini, benteng tersebut masih dapat dilihat dan diakui sebagai salah satu keajaiban dunia. Kesuksesan dan kejayaan tersebut membuat Qin Shi Huang berpikir melawan takdir. Sang kaisar menolak kematian yang memang menjadi kepastian yang tidak dapat dihindari oleh setiap makhluk hidup. Kaisar Qin Shi Huang ingin menghindari kematian karena dia tidak ingin kekuasaannya berakhir. Oleh karena itu, ia memerintahkan para pejabat, ilmuwan, dan penjelajah untuk mencari ramuan keabadian. Setelah pencarian yang panjang, salah satu dari mereka menemukan ramuan yang konon bisa membuat seseorang hidup selama 10.000 tahun. Ramuan tersebut sebenarnya adalah merkuri. Kaisar yang percaya pada cerita tersebut meminum ramuan itu yang dicampur dengan anggur dan madu. Namun, tidak lama setelah itu, Kaisar Qin Shi Huang meninggal dunia. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.